Kusum 48. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen PAUD, yaitu materinya ada definisi manajemen, selanjutnya definisi manajemen PAUD, setelah itu unsur-unsur manajemen PAUD, prinsip manajemen PAUD, tujuan manajemen PAUD, dan yang terakhir yaitu fungsi dari manajemen PAUD. Baiklah, di sini ada materi tentang definisi manajemen. Definisi manajemen secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Berikutnya ada pendapat dari Mary Parker Follett yang menyatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Selanjutnya beralih ke George Robert Terry yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang definisi manajemen PAUD. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang dasar katanya yaitu manage atau mengelola. Jadi, manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Dengan demikian, pengertian manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya masuk pada materi unsur-unsur manajemen PAUD. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Di sini planning atau perencanaan itu suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode pelaksanaan, tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Kemudian semua aspek ini dirumuskan secara rasional dan logis. Berikutnya yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusi pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya motivating yaitu pemotivasian. Pemotivasian dalam manajemen merupakan kemampuan manajer dalam suatu organisasi untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian, sehingga orang lain mau memberikan dukungan dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan beban dan kapasitas yang diberikan. Selanjutnya yang keempat yaitu actuating atau penggerakan. Actuating di sini maksudnya menggerakkan agar orang-orang dalam organisasi beraktivitas dan agar mereka mau serta sukarela bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tujuan kolektif. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Di dalam pelaksanaannya, pengawasan terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, petunjuk, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oke, berikutnya yaitu prinsip manajemen PAUD.
Di sini yang pertama, poin pertama yaitu komitmen dan ketegasan. Komitmen dan ketegasan maksudnya di sini yaitu komitmen ditujukan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Guru, staf administrasi, anak didik, orang tua dan lingkungan masyarakat harus turut mendukungnya. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian seorang kepala sekolah juga sebagai pemimpin PAUD harus memiliki ketegasan terhadap komponen manajemen yang ada di sekolahnya. Yang kedua yaitu profesionalisme. Di sini maksudnya profesionalitas atau profesionalisme berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedurnya yang berlaku. Lembaga PAUD yang dikelola dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapi, disiplin teratur, dan jelas dalam melaksanakan program. Kemudian poin ketiga yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan sehingga program terlaksana sesuai harapan dengan hasil yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi dan koordinasi, manajemen sebaik apapun tidak akan berhasil menjalankan roda kelembagaan PAUD karena akan memunculkan sikap lempar tanggung jawab, menghindari beban pekerjaan antara personil. Dan yang terakhir yaitu kompetisi. Seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dan mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Dengan adanya iklim kompetisi yang sehat dengan cara pemberian hadiah atau penghargaan bagi guru yang berprestasi di bidang tertentu atau pernah menjuarai lomba pembuatan APE tingkat Kemudian di slide materi terakhir yaitu fungsi atau kegunaan manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan atau time schedule, kapan program mulai dan selesai. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Jadi, bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja sama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar, mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya lebih maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu jam mengajarnya tidak sebanyak guru-guru yang lain karena ia juga harus
tahu kondisi lapangan dengan instansi yang dipimpinnya, sehingga ia mengetahui persis program yang bagaimana yang harusnya dilaksanakan. Yang terakhir adalah pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi atau dikontrol, disurvei yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruk. Akan tetapi, seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individu. Oke, sekian penjelasan materi tentang manajemen PAUD dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat diambil sisi positifnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.